Kasus-kasus yang akan kita bahas hari ini bukan hanya menakutkan, tapi juga mengungkap kegelapan dalam jiwa manusia. Dari penghilang nyawa misterius yang tidak pernah tertangkap, hingga kanibal yang menjadikan manusia sebagai santapan. Inilah 5 kasus pemisahan tubuh paling mengerikan sepanjang sejarah. Yang pertama, Jack the Ripper, Inggris 1888. Penghilang nyawa berantai misterius yang satu ini, dia meneror area Whitechapel di London dengan menghilangkan nyawa dan memisah-misahkan tubuh setidaknya 5 orang wanita. Lalu, organ tubuh korban diambil secara rapih, menunjukkan bahwa pelaku ini kemungkinan memiliki pengetahuan medis. Kasus ini menjadi salah satu misteri kriminal yang terbesar dalam sejarah, karena yang paling bikin menakutkan adalah identitas si Jack the Ripper ini hingga hari ini belum terungkap. Pada akhir abad ke-19, jadi Whitechapel ini adalah kawasan miskin dan penuh dengan kejahatan. Jadi di sana itu banyak wanita yang bekerja sebagai wanita penghibur untuk bertahan hidup. Nah, pada bulan Agustus hingga November tahun 1888, di area itu tuh terjadi serangkaian penghilangan nyawa yang brutal yang membuat penduduk London tuh ketakutan. Jadi Jack the Ripper ini dia tuh menargetkan cewek-cewek tunawisma atau wanita penghibur di wilayah itu. Lalu gilanya lagi, dia itu leher korban sebelum dipisah-pisahkan. Dan dia mengambil organ-organ dari tubuh korbannya seperti ginjal dan rahim. Dan dari cara dia misah-misahin tubuh korbannya itu, kelihatan kayak dia tuh punya skill medis gitu. Ya pokoknya kayak orang yang punya pengetahuan anatomi gitulah. Soalnya nggak kayak orang awam ya, dia bisa ngelakuin secara rapi dan presisi gitu. Walaupun pada saat itu ada banyak banget korban penghilangan nyawa di Whitechapel ini ya. Tapi ini tuh 5 kasus yang dipercaya adalah korban aslinya si Jack the Ripper yang dinamain Canonical Five. Karena pola penghilangan nyawa mereka tuh semuanya sama. Yang pertama ada Mary Ann Nichols. Jadi wanita berusia 43 tahun ini, dia tuh bekerja sebagai wanita penghibur di area Whitechapel itu. Nah, jenazahnya itu ditemukan di jalan Bucks Row dengan kondisi yang mengenaskan. Jadi dia tuh tergeletak terlentang di trotoar dengan kondisi leher dia tuh udah hampir putus gitu dan perutnya tuh dalam kondisi terbuka. Ngeri banget sih. Yang kedua ada Annie Chapman. Dia ditemukan di belakang Hanbury Street dengan kondisi yang sama. Jadi tenggorokannya dan perutnya dalam keadaan terbuka, organ-organnya juga udah diambil. Korban ketiga bernama Elizabeth Stride. Nah, dia tuh ditemukan di Dutfield Yard, sebuah gang kecil gitu yang terletak di Berners Street. Si Elizabeth ini agak beda dari korban-korban yang sebelumnya. Jadi dia tuh tubuhnya belum sempat dipisah-pisah karena kayaknya si Jack ini terganggu gitu deh. Jadi pada saat dieksekusi tuh kayak aksinya belum selesai. Nah, di malam yang sama ditemukan juga korban lainnya bernama Catherine Eddowes. Dia ditemukan di Mitre Square dengan kondisi yang sama dengan korban-korban yang lainnya. Wajah, leher, tubuh semua tuh udah dipisah-pisah dan organ ginjalnya juga diambil. Korban yang terakhir, Mary Jane Kelly, tubuhnya ditemukan di kamar sewaannya dengan kondisi yang sudah terpisah-pisah secara brutal hingga dia sudah hampir sulit untuk dikenalin lagi. Pada saat itu, ada tersangka-tersangka yang diduga ini kayaknya Jack the Ripper. Yang pertama adalah Montague John Druitt. Aku nggak tahu ini aku pronounce benar atau salah. Nah, dia itu pengacara dan guru. Dia ditemukan mengambang di Sungai Thames pada tanggal 31 Desember tahun 1888. Sekitar sebulanan setelah penghilangan nyawa terakhir yang dilakukan oleh si Jack the Ripper. Otopsi menunjukkan dia tuh kemungkinan bundir karena dia tuh sempat menulis surat bundir gitu yang nunjukin kalau dia tuh punya riwayat gangguan mental. Nah, jadi si Druitt ini dia tuh dicurigain karena waktu kematian dia itu berdekatan dengan akhir dari penghilangan nyawa yang dilakukan oleh Jack the Ripper. Makanya polisi tuh menyebut kayaknya ini tersangka potensial nih. Padahal nggak ada bukti kuat juga sih yang mendukung klaim bahwa dia itu pelaku yang sebenarnya. Next, yang dicurigai adalah Aaron Kosminski. Dia tuh adalah seorang Yahudi Polandia yang memiliki riwayat gangguan mental. Salah satu alasan nih pada saat itu kenapa si Kosminski ini dicurigai sebagai tersangka potensial. Karena pada tahun 2014, seorang ilmuwan forensik dia melakukan analisis DNA gitu kepada selendang yang berasal dari tempat penghilangan nyawanya si Catherine Eddowes, korban yang tadi kita udah bahas. Nah, DNA mitokondria pada selendang
selendang tersebut yang masih ada darahnya ya cocok dengan si Kosminski. Tapi masih banyak ahli yang meragukan metode ini sih dan keakuratan penelitian ini. Lalu ada seorang saksi mata yang dia juga katanya ngeklaim dia ngelihat si Kosminski itu ada di dekat lokasi kejadian. Tapi dia nggak mau bersaksi di pengadilan, akhirnya ya polisi juga nggak bisa nangkep. Dan diperkuat lagi nih karena pada saat si Kosminski ini dirawat di rumah sakit jiwa, nah kasus penghilangan nyawa Jack the Ripper itu kayak berhenti gitu. Makanya kayak gara-gara ini deh, jadi pada curiga dia tuh pelakunya. Ya walaupun banyak spekulasi ya yang beredar, tapi nggak ada bukti pasti sih yang mendukung Kosminski itu dengan kejahatannya Jack the Ripper. Banyak ahli juga tetap skeptis bahwa ya dia adalah Jack the Ripper. Next ada Thomas Neil Cribb. Dia tuh berprofesi sebagai seorang dokter. Dia juga menyalahgunakan profesinya itu dengan meracuni calon korbannya. Dia ini sebenarnya juga masuk daftar penghilang nyawa berantai yang berasal dari Skotlandia, Kanada. Nah katanya nih menurut cerita yang beredar yang bikin orang mengkait-kaitan dia dengan si Jack the Ripper, katanya pada saat dia lagi mau dieksekusi nih, kata-kata terakhirnya itu I'm Jack the, dia kayak mau ngomong kayak gitu, cuman akhirnya udah keburu dieksekusi. Ya aneh banget sih, kenapa nggak tunggu dia kelar ngomong gitu ya. Tapi sejarawan ya ragu sih sama cerita ini karena dianggap ini kayaknya cuma dibuat-buat doang lah. Sebenarnya pola kejahatan mereka berdua ini juga beda. Karena si Krim ini kan caranya dengan meracuni korbannya kan. Sedangkan si Jack the Ripper itu kan dia dengan memisah-misahkan tubuh korban. Tapi yang bikin mereka berdua itu dikait-kaitan adalah korban mereka berdua itu sama guys, yaitu wanita penghibur pada masa itu. Nah ada juga teori yang menyebutkan bahwa si Krim ini tuh berada di London pada saat kasus-kasus penghilangan nyawanya si Jack the Ripper itu terjadi. Ya belum ada bukti juga sih yang dukung teori ini. Next ada Prince Albert Victor. Nah dia ini adalah cucu dari Ratu Victoria dan pewaris tahta Inggris. Kabarnya nih si Prince Victor ini memiliki hubungan dengan wanita kelas pekerja di Whitechapel, di area terjadinya kasusnya Jack the Ripper. Dan dari hubungan itu mereka tuh katanya memiliki anak di luar nikah. Jadi diduga keluarga kerajaan itu tuh kayak ingin menutupi skandal ini gitu dengan menghilangkan saksi-saksi yang kebetulan adalah wanita penghibur yang dihabisi oleh si Jack. Beberapa sumber juga mengklaim bahwa si Victor ini dia tuh katanya memiliki keterbelakangan mental gitu dan menderita sifilis otak yang membuat dia tuh mampu untuk melakukan pembunuhan secara sadis. Nah ada juga versi teori yang menyebutkan bahwa penghilangan nyawa itu bukan dilakukan oleh Victor sendiri, melainkan oleh dokter kerajaan yang bernama Sir William Gould atas perintah Ratu Victoria untuk menutupi skandal yang dibuat oleh si pangeran. Ada spekulasi juga yang beredar bahwa pada malam-malam tertentu, pada saat kasus penghilangan nyawa terjadi, tidak ada catatan resmi mengenai keberadaan si Victor ini. Tapi ya again nggak ada bukti juga sih yang mendukung teori ini. Soalnya ada juga yang bilang bahwa ada kok catatan perjalanannya yang menunjukkan bahwa si Albert ini nggak ada di London pada malam beberapa penghilangan nyawa Jack the Ripper terjadi. Jadi para sejarawan juga menganggap teori ini ya cuma sensasi media aja lah dan teori konspirasi, bukan fakta sejarah. Alasan kenapa kasus Jack the Ripper ini sampai sekarang ya nggak bisa terungkap karena pada tahun 1888 kan teknologi itu belum secanggih sekarang ya. Pada saat itu kalau kita mau cari bukti forensik itu juga masih susah. Ditambah lagi London pada tahun itu, pada masa itu tingkat kriminalnya tuh tinggi banget guys. Jadi polisi juga masih kesulitan gitu buat mengidentifikasi pelaku. Walaupun banyak teori nih yang muncul, tapi ya sampai sekarang Jack the Ripper ini kita belum tahu dong dia siapa. Oh my god. Kasus kedua, The Black Dahlia Elizabeth Short, Amerika Serikat 1947. Elizabeth Short lahir pada tanggal 29 Juli tahun 1924 di Boston, Massachusetts. Nah, dia ini pindah ke LA karena dia pengen ngejar karirnya gitu sebagai artis Hollywood. Dia dijuluki The Black Dahlia karena katanya dia tuh suka pakai baju tuh dari atas ke bawah hitam semua gitu guys. Nah, Elizabeth Short ini dikenal sebagai wanita muda yang suka bersosialisasi dan memiliki banyak kenalan, terutama pria. Dan dia tuh katanya pernah mengalami masalah finansial, makanya dia tuh suka berpindah-pindah tempat. Jenazah Elizabeth ditemukan di Leimert Park, Los Angeles, dan kondisi tubuhnya tuh mengenaskan banget. Ya pada saat ditemukan itu tubuh dia tuh udah terpisah menjadi dua di bagian pinggang gitu guys. Dan mulutnya itu disayat dari sudut ke sudut gitu, kayak menciptakan efek Glasgow Smile. Mungkin mirip kayak Joker gitu kali ya. Seluruh tubuhnya tuh dipenuhi dengan luka sayatan dan organ tubuhnya juga diambil dan beberapa bagian tubuhnya juga dipisah-pisahkan secara presisi. Nah jenazahnya dia ini ditemukan oleh seorang wanita bernama Betty Bersinger yang sedang berjalan dengan anaknya. Awalnya si Betty ini ngira itu kayaknya manekin deh. Soalnya kok tubuh korbannya tuh kayak tampak bersih dan kayak tersusun rapi gitu. Kasus penghilangan nyawanya Elizabeth ini atau lebih dikenal dengan Black Dahlia adalah salah satu penghilangan nyawa yang paling brutal dan misterius dalam sejarah kriminal Amerika Serikat. FBI berhasil mengidentifikasi korban sebagai Elizabeth karena dengan kecocokan sidik jarinya dengan catatan yang sudah tersimpan di arsipnya FBI. Karena ternyata nih Elizabeth tuh pernah bekerja di sebuah pangkalan militer sebagai pegawai sipil dan sebagai bagian dari prosedur sidik jarinya dia tuh harus diambil.
Bible dan disimpan di dalam arsipnya FBI. FBI pada saat itu ya berhasil mengidentifikasikan jenazah Elizabeth hanya dalam waktu 56 menit saja. Wow, ya pada masa itu tuh katanya salah satu yang tercepat gitu. Beberapa hari setelah penghilangan nyawanya si Elizabeth, media tuh menerima surat anonim gitu yang bilang bahwa dia tuh pelakunya. Dan surat ini juga disertai dengan barang-barang pribadinya si Elizabeth seperti akte kelahiran, foto, buku alamat. Nah, surat tersebut juga ditandatangani secara misterius dan tertulis The Black Dahlia Avenger. Pada saat itu ya, ada sekitar 150 pria itu kayak dicurigai sebagai tersangka. Tapi nggak ada bukti yang kuat dong yang bikin mereka tuh bisa didakwa. Tapi ada 4 tersangka yang paling mencurigakan. Kita akan bahas ya satu-satu. Pertama ada Dr. George Hodel. Nah, dia ini adalah seorang dokter dengan latar belakang yang mencurigakan. Katanya nih dia tinggal di sebuah rumah yang memiliki ruang operasi tersembunyi yang diduga digunakan sebagai tempat eksekusi. Anaknya Steve Hodel yang mantan detektif LAPD percaya bahwa ayahnya itu adalah pelakunya. Dia tuh menyusun kayak berbagai bukti gitu termasuk foto-foto yang mencurigakan yang ditemukan di rumah ayahnya. Seperti kayak analisis tulisan tangan serta dugaan keterlibatan ayahnya dalam kejahatan lain. Nah, Steve ini bahkan dia pernah menulis buku yang berjudul The Black Dahlia Avenger. Buku ini tuh diterbitkan pada tahun 2003 dan mendapatkan cukup banyak perhatian. Bahkan LAPD itu dikabarkan katanya menganggap teori dia itu cukup kredibel. Selanjutnya ada Leslie Dillon. Nah, dia ini adalah seorang mantan petugas hotel dan penulis amatir yang memiliki minat terhadap psikologi kriminal. Dan dia juga memiliki ketertarikan yang aneh terhadap penghilangan nyawanya si Black Dahlia. Anehnya, dia bisa memberikan informasi yang detail yang hanya bisa diketahui oleh pelaku. Jadi dia ini tulis surat ke psikiater LAPD Dr. J. Paul the River yang bekerja di unit psikologi polisi. Nah, dalam suratnya itu dia menyebut bahwa pria bernama Jeff Connors yang menurutnya itu adalah yang menghilangkan nyawanya si Black Dahlia. Tapi polisi curiga kayaknya Jeff Connors ini sebenarnya adalah alter egonya si Dillon sendiri deh. Saat diwawancara Dillon itu bisa memberikan informasi yang detail tentang penghilangan nyawanya si Elizabeth yang belum pernah diungkap ke media. Dia juga memiliki pemahaman yang mendalam tentang metode pemisahan tubuh yang mirip dengan yang ditemukan pada jasadnya Elizabeth. Dan dia juga pernah tinggal di LA di sekitar waktu penghilangan nyawanya Elizabeth itu terjadi. Si Dillon ini juga memiliki koneksi dengan Mark Hansen, seorang pemilik klub malam. Nah, namanya ini juga pernah dimention di penyelidikan karena memiliki hubungan dengan Elizabeth. Polisi menduga Dillon ini memiliki minat obsesif gitu terhadap penghilangan nyawa yang brutal dan dia juga dikatakan memiliki keterampilan di bidang anatomi karena dia tuh bisa menjelaskan secara rinci gitu cara pemisahan tubuh secara rapih. Tapi kenapa si Dillon ini nggak pernah ditangkap? Karena ya nggak ada bukti kuat yang menghubungkan dia dengan kejahatan yang terjadi pada Elizabeth Short. Setelah ditahan dan diinterogasi, akhirnya si Dillon ini dibebaskan karena kurangnya bukti. Selanjutnya ada Mark Hansen. Nah, si pemilik klub malam yang tadi udah kita bahas ya. Dia tuh pemilik Florentine Gardens, klub malam yang terkenal di LA pada masa itu. Katanya si Elizabeth itu sering mengunjungi klubnya dia ini dan berteman sama dia. Dia bahkan pernah tinggal di apartemennya Hansen dengan beberapa wanita lain yang bekerja di klubnya. Polisi menemukan kayak buku alamat gitu yang diduga adalah milik Elizabeth dengan nama Mark Hansen terukir di sampulnya. Ini menunjukkan bahwa mereka harusnya punya hubungan yang cukup dekat dong ya. Nah, ada spekulasi juga nih yang beredar bahwa si Hansen ini katanya menyukai Elizabeth tapi ditolak. Nah, penolakan ini bisa menjadi motif penghilangan nyawa meskipun ya nggak ada bukti yang kuat sih buat mendukung klaim ini. Teori lainnya, si Hansen ini dikenal memiliki hubungan dengan individu dari dunia kriminal di LA termasuk gangster dan polisi korup. Ada spekulasi bahwa dia mungkin terlibat dalam perdagangan wanita dan Elizabeth mungkin mengetahuinya yang membuatnya menjadi target. Hansen ini memiliki hubungan dengan Dillon, tersangka yang tadi udah kita bahas. Ada teori bahwa si Dillon ini mungkin kerjasama dengan Hansen dan bahkan bertindak atas perintahnya si Hansen untuk menghabisi Elizabeth. Meskipun polisi sudah menginterogasi si Hansen, tapi mereka nggak punya bukti fisik atau kesaksian langsung yang bisa mengkaitkan dia dengan penghilangan nyawanya si Elizabeth. Ada dugaan polisi tuh mungkin juga melindungi Hansen karena koneksinya dia itu dengan orang-orang yang berpengaruh di kota. Lalu ada Orson Welles, aktor dan sutradara terkenal. Jadi pria yang dicurigai ini, dia itu adalah seorang ilusionis yang memiliki minat yang mendalam tentang trik pemisahan tubuh manusia yang mirip dengan kondisi tubuh jenazah Elizabeth pada saat ditemukan. Saat rekaman filmnya yang berjudul Lady from Shanghai pada tahun yang sama, 1947, menampilkan ada scene di cermin yang menggambarkan tubuh wanita yang terpisah-pisah yang dianggap mirip banget dengan kondisi jenazah tubuhnya Elizabeth pada saat ditemukan. Alasan lain nih kenapa dia dicurigain karena katanya ada seniman forensik gitu
itu yang membantu dalam penyelidikan menyebutkan bahwa salah satu sketsa tersangka itu mirip banget sama si Wells. Namun ya nggak pernah dikonfirmasi sih secara resmi oleh kepolisian. Hal lain yang mencurigakan adalah tidak lama nih setelah penghilangan nyawanya Black Dahlia, si Wells ini tiba-tiba kayak meninggalkan Hollywood dan dia berpergian gitu ke Eropa. Wells ini juga diduga memiliki koneksi lagi-lagi dengan si Mark Hansen yang tadi kita bahas, si pemilik klub malam. Dan dia juga sama ya, karena nggak ada bukti fisik yang kuat, akhirnya dia juga nggak bisa ditangkap. Ada beberapa alasan kenapa kasusnya The Black Dahlia ini sampai sekarang nggak bisa terungkap. Pertama, karena teknologi forensik pada saat itu belum canggih dan gangguan dari media yang mengeksploitasi kasus ini tuh menyebabkan investigasi itu jadi makin sulit. Polisi juga kehilangan surat penting termasuk surat asli dari penghilang nyawanya Elizabeth. Dan yang terakhir, katanya sih korupsi dalam LAPD yang diduga melindungi tersangka yang berpengaruh. Kasus Black Dahlia ini menjadi salah satu kasus kriminal yang paling terkenal di dunia. Bahkan menginspirasi banyak film, buku, dan teori konspirasi. Termasuk novel yang berjudul The Black Dahlia tahun 1987. Karya James Ellroy yang diadaptasi menjadi film pada tahun 2006. Penghilangan nyawa Elizabeth ini juga membuka kembali diskusi tentang keamanan wanita dan dunia kriminal Hollywood yang gelap. Hingga hari ini, penghilangan nyawa Elizabeth ini tetap menjadi misteri terbesar dalam sejarah Amerika. Kasus yang ketiga, The Butcher of Rostov, Andrei Chikatilo, Uni Soviet tahun 1978-1990. Andrei Chikatilo adalah salah satu penghilang nyawa berantai paling sadis dalam sejarah dunia. Dia sampai dijuluki The Butcher of Rostov. Dia menghilangkan nyawa dan memisah-misahkan tubuh manusia setidaknya 52 orang selama lebih dari 1 dekade di Uni Soviet. Bayangin, selama itu dong. Kasus-kasus ini mencerminkan betapa buruknya sistem hukum di Uni Soviet pada saat itu yang gagal menangkapnya lebih cepat meskipun banyak bukti yang udah mengarah kepadanya. Chikatilo lahir pada tanggal 16 Oktober 1936 di Yableh, nggak tahu bener atau nggak pronounce-nya, Ukraina, yang saat itu masih bagian dari Uni Soviet. Chikatilo ini memiliki masa kecil yang sulit karena dia tuh harus hidup dalam kemiskinan dan mengalami masa kelaparan yang cukup panjang. Ibunya sering nakut-nakutin dia dengan cerita bahwa kakaknya nih akan dimakan oleh kanibal selama masa kelaparan terjadi. Si Chikatilo ini juga katanya mengalami disfungsi seksual sejak muda yang membuatnya tuh kayak merasa rendah diri. Setelah dewasa, Chikatilo menjadi guru sekolah, tapi kemudian dipecat karena tuduhan melakukan pelecehan terhadap muridnya. Kemudian dia juga pernah bekerja di sebuah perusahaan yang mengharuskan dia tuh untuk sering berpergian. Makanya dia jadi punya kesempatan untuk menghilangkan nyawa tanpa dicurigai. Chikatilo menghilangkan nyawa pria, wanita, dan anak-anak. Tapi sebagian besar korban itu adalah wanita dan anak-anak terlantar yang dia temui di stasiun kereta atau jalanan. Jadi strategi Chikatilo dalam mendekati korbannya adalah dengan memancing korbannya dengan menjanjikan makanan, uang, atau pekerjaan. Lalu dia membawa korban ke lokasi terpencil seperti hutan atau ladang. Nah, disitulah dia mulai menjalankan aksinya. Dia mulai mencekik dan menikam korbannya secara brutal hingga tewas. Lalu dia memisah-misahkan bagian tubuh tertentu. Seringkali nih dia katanya mengambil mata korbannya karena dia percaya bahwa mata itu menyimpan gambar terakhir sebelum kematian. Psikopat banget sih. Dia juga katanya memisah-misahkan alat korbannya sebagai bentuk pelepasan frustasi seksualnya. Jadi si Chikatilo ini mendapat kepuasan seksualnya dengan menghilangkan nyawa orang karena dia nggak mampu berhubungan intim secara normal. Kasus ini sangat sulit dipecahkan karena ada beberapa alasan. Jadi pada saat itu pihak berwenang Uni Soviet itu mereka nggak mau mengakui bahwa di negara mereka itu ada penghilang nyawa berantai karena dianggap sebagai penyakit sosial yang hanya ada di barat. Polisi malah fokus menangkap orang-orang dengan catatan kriminal atau gangguan jiwa sebagai kambing hitam. Si Chikatilo ini selalu lolos dari pemeriksaan awal. Dia tuh sebenarnya pernah ditahan pada tahun 1984 tapi dilepaskan karena tes cairan merahnya tidak cocok dengan sampel cairan putih di TKP. Pada saat itu polisi tuh nggak tahu bahwa cairan merah itu bisa beda dengan cairan tubuh manusia lainnya. Akhirnya pada 6 November tahun 1990 polisi akhirnya menangkap Chikatilo setelah menyadari ada pola perilaku aneh si Chikatilo itu di stasiun kereta. Polisi juga menemukan bukti nih yang mengarah kepadanya, antara lain dia terlihat berbicara dengan anak-anak di daerah yang menjadi lokasi penghilangan nyawa itu. Saat digeledah, polisi menemukan tali dan pisau yang biasa ia gunakan untuk menghilangkan nyawa. Nah, penyelidik forensik nih menggunakan profil psikologis yang baru pertama kali digunakan di Uni Soviet pada saat itu dan menemukan banyak kesamaan dengan si Chikatilo. Akhirnya setelah beberapa hari diinterogasi, akhirnya si Chikatilo ngaku bahwa dia telah menghilangkan nyawa 52 orang. Meskipun beberapa sumber bilang kayaknya lebih deh dari itu angka korbannya. Persidangan ya pada tahun 1992 itu sangat kontroversial. Dia tuh katanya sampai harus ditempatkan di dalam kandang besi di ruang sidang untuk melindungi diri dari kemarahan keluarga korban. Pada tanggal 14 Februari 1994, Chikatilo akhirnya dieksekusi dengan tembakan di kepala
kepala di sebuah ruang isolasi di Rusia. Sistem hukum di Uni Soviet yang pada saat itu sudah berganti menjadi Rusia menjadi tercoreng akibat dari kasus Chikatilo ini. Karena kesalahan penyelidikan dari pihak berwenang yang mengakibatkan kematian puluhan orang yang gak bersalah. Dari kasus ini juga mengubah cara polisi Rusia dalam menangani kasus-kasus penghilangan nyawa berantai, termasuk penggunaan lebih banyak teknik forensik modern. Kisahnya ini bahkan diangkat dalam berbagai buku, film, dan dokumenter seperti Citizen X tahun 1995. Kasus Chikatilo ini menjadi salah satu kasus penghilangan nyawa berantai yang paling mengerikan dalam sejarah. Kasusnya ini menunjukkan bagaimana kelemahan sistem hukum dan birokrasi itu dapat memungkinkan seorang penghilang nyawa bisa bebas lebih dari 1 dekade lamanya, meskipun telah melakukan puluhan penghilangan nyawa secara brutal. Kasus keempat, Issei Sagawa, kanibal Jepang, Prancis 1981. Issei Sagawa lahir pada tanggal 26 Juni tahun 1949 di Kobe, Jepang. Nah, dia ini berasal dari keluarga kaya dan berpengaruh gitu di Jepang. Dia juga pernah menempuh pendidikan di Universitas Wako, Tokyo, lalu pindah ke Universitas Sorbonne di Paris untuk studi sastra pada tahun 1977. Sejak kecil, Sagawa ini sudah memiliki fantasi kanibalistik. Ia mengaku tuh katanya terobsesi dengan wanita Kaukasia, terutama yang tinggi dan berkulit putih, karena merasa dirinya kecil dan lemah. Dia sudah pernah mencoba memakan seorang wanita Jepang saat remaja, namun gagal, tapi dia nggak ditangkap. Sagawa ini sebenarnya bukan penghilang nyawa berantai sih, tapi dia terkenal karena sadisnya dia dalam menghilangkan nyawa dan memakan seorang wanita. Kisahnya dimulai ketika dia menempuh pendidikannya di Paris. Dia ketemulah dengan seorang mahasiswi Belanda berusia 25 tahun dengan jurusan yang sama, bernama Rene Hartevelt. Akhirnya mereka tuh mulailah berteman. Pada saat itu, Hartevelt itu katanya sering mengunjungi apartemennya si Sagawa untuk membahas sastra. Pada tanggal 11 Juni 1981, Sagawa mengundang Hartevelt ke apartemennya dengan alasan ingin membaca puisi bersama. Sewaktu nih mereka lagi seru-serunya nih ngebahas sastra, dan di saat si Hartevelt tuh lagi ngebelakangin si Sagawa langsung menembak dia dari belakang dengan senapan. Setelah Hartevelt tewas, dia tuh mulai memisah-misahkan tubuhnya dan memakan bagian-bagian tertentu, termasuk paha dan yang katanya dianggap jadi bagian paling lesat. Lalu dan bagian tubuh lainnya itu dipisah-pisahkan dengan pisau dapur. Bahkan beberapa bagian tubuh lainnya tuh katanya disimpan gitu guys di kulkas untuk dimakan di kemudian hari. 2 hari kemudian, Sagawa ini mencoba membuang bagian tubuh korban yang tidak ia makan ke danau Bois de Boulogne di Paris. Ia memasukkan beberapa bagian tubuh korbannya ke dalam 2 koper besar. Namun, aksinya itu gagal. Karena pada saat dia sedang membawa-bawa koper nih, beberapa orang tuh mulai curiga karena mencium bau busuk yang berasal dari koper tersebut. Akhirnya, ada yang melapor ke pihak berwenang. Kemudian, ditangkaplah si Sagawa oleh pihak berwenang. Pada saat dia dilakukan interogasi oleh pihak berwenang, si Sagawa ini langsung mengakui perbuatannya tanpa ada penyesalan. Dan bahkan dia menjelaskan secara rinci apa yang dilakukan. Sagawa mengaku bahwa tujuannya itu bukan untuk menghilangkan nyawa, tapi ingin memiliki wanita yang diidamkannya secara utuh. Ia bahkan mendokumentasikan aksi-aksinya itu dengan foto. Tapi setelah menjalankan pemeriksaan kejiwaan nih, dia dinyatakan tidak layak untuk diadili. Maka dia itu tidak dijatuhi hukuman penjara biasa, tapi dia malah dikirim ke rumah sakit jiwa. Setelah itu dia baru dipulangkan ke Jepang pada tahun 1984. Di Jepang dia tuh sempat ditahan nih dan diinterogasi lebih lanjut atas kasusnya ini. Tapi dia tuh lagi-lagi nggak ditahan karena ada 2 alasan utama. Yang pertama, karena pemerintah Perancis tuh katanya menolak menyerahkan dokumen dan bukti kasusnya itu ke pihak otoritas Jepang. Makanya pihak otoritas Jepang itu juga menjadi sulit untuk memproses kasusnya dia. Yang kedua, sistem hukum Jepang pada saat itu tuh tidak memiliki yurisdiksi langsung untuk mengadili warganya atas kejahatan yang dilakukan oleh warganya di luar negeri, kecuali dalam kasus tertentu, misalnya kejahatan terhadap negara Jepang itu sendiri. Akhirnya nih, dia hanya sempat menjalani pemeriksaan di rumah sakit jiwa di Tokyo. Dan akhirnya dia dibebaskan pada tahun 1986 karena katanya dia udah dianggap sehat dan gak berbahaya. Sebenarnya perbedaan prosedur antar negara dan celah hukum menyebabkan si Sagawa ini bisa bebas. Padahal ya dia tuh sudah mengakui loh penghilangan nyawanya tersebut secara terbuka. Dia akhirnya menjadi figur kontroversial karena sering membahas kasus itu di media-media. Dia tuh juga bahkan menulis buku dan melakukan wawancara gitu. Kasus dia ini menjadi salah satu kasus paling kontroversial dalam sejarah hukum kriminal internasional. Yang terakhir, kasus Jeffrey Dahmer, kanibal Milwaukee, Amerika Serikat 1978-1991.
Jeffrey Lionel Dahmer, dia tuh dikenal sebagai Cannibal Milwaukee atau Monster Milwaukee. Nah, dia ini seorang penghilang nyawa berantai dan pelaku kejahatan seksual asal Amerika Serikat. Dia itu telah melakukan penghilangan nyawa dan pemisah tubuh terhadap 17 pria dan anak laki-laki dari tahun 1978 hingga 1991. Dahmer lahir pada tanggal 21 Mei 1960 di Milwaukee, Wisconsin. Dia ini adalah anak pertama dari pasangan Lionel Dahmer, seorang ahli kimia, dan Joyce Dahmer, seorang ibu rumah tangga yang sering mengalami gangguan kecemasan, stres, dan depresi. Dahmer kecil ini katanya adalah anak yang pendiam dan suka menyendiri. Dia itu tumbuh dalam lingkungan keluarga yang gak harmonis karena orang tuanya itu yang sering bertengkar. Dari kecil, si Dahmer ini sudah menunjukkan minatnya dia yang gak biasa terhadap anatomi hewan. Jadi dia tuh suka kumpulin bangkai-bangkai hewan terus dibedah. Sebenarnya perilaku ini tuh adalah indikasi awal dari kecenderungan psikopatologis. Saat beranjak dewasa, Dahmer dikenal sebagai anak yang aneh dan sering melontarkan lelucon-lelucon kasar. Pada masa-masa ini juga dia tuh mulai menyadari bahwa kayaknya dia memiliki orientasi homoseksual, namun dia nggak memberitahu keluarganya. Pada masa remajanya, ia mulai mengembangkan fantasi kekerasan dan seksual yang melibatkan pria lain, termasuk keinginannya untuk memiliki kendali penuh atas seseorang yang nggak berdaya. Terus nih, di saat dia tuh umur 18 tahun ya, orang tuanya divorce, dan kayaknya kejadian ini yang mempengaruhi dia banget secara emosional. Dia jadi kesepian dan dia juga jadi hilang arah hidup. Dahmer sempat masuk ke Universitas Ohio State, tapi cuma bertahan 1 semester sebelum akhirnya dia dikeluarkan karena kurang disiplin dan kecanduan alkohol. Dan dia tuh katanya lebih sering milih minum-minum ketimbang belajar. Akhirnya dia masuk ke Angkatan Darat di Amerika Serikat pada tahun 1979, tapi dipecat lagi karena masalah yang sama, alkoholisme. Setelah itu dia kembali ke Milwaukee dan tinggal bersama neneknya. Meskipun nih dia sempat bekerja di berbagai tempat, tapi dia tetap terus berjuang untuk mengatasi kecanduan alkoholnya. Ditambah lagi keinginannya untuk menghilangkan nyawa itu semakin tidak bisa dikontrol. Dahmer pertama kali menghilangkan nyawa pada tahun 1978 ketika dia masih berusia 18 tahun. Nah, korban pertamanya ini bernama Stephen Hicks. Nah, dia adalah seorang hitchhiker. Hitchhiker itu adalah orang yang suka menumpang kendaraan secara gratis, kayak cara murah untuk orang-orang yang suka berpergian. Kalian tahu kan yang kayak di film-film orang kayak angkat jempol di pinggir jalan gitu untuk minta tumpangan. Nah, jadi si Dahmer ini pas kebetulan lewat. Terus si Hicks ini lagi pas tuh di pinggir jalan, lagi mau numpang untuk nonton konser rock. Akhirnya si Dahmer ajak minum-minum ke tempatnya. Nah, kebetulan tempat ini lagi kosong karena kan orang tuanya lagi proses bercerai. Terus pas si Hicks ini udah mau pergi nih, si Dahmer tuh nggak kasih. Terus langsung mukul dia pakai dumbbell. Kemudian mencekiknya hingga tewas. Lalu si Dahmer ini juga memisah-misahkan tubuhnya si Hicks ini dan menghancurkan sisanya. Nah, setelah penghilangan nyawa pertama itu, si Dahmer ini nggak ngelakuin kejahatan lagi tuh sampai tahun 1987. Selama periode 1987 hingga 1991, Dahmer mulai lagi melakukan aksinya. Korbannya itu sampai 16 pria. Dan cara dia menghabisi korbannya tuh semakin kejam, guys. Jadi cara dia itu nih, dia bius korbannya sebelum dia habisin. Terus dia juga melakukan nekrofilia, yaitu hubungan intim dengan mayat. Lalu dia juga memotong-motong korbannya. Ada bagian tubuh yang dia makan dan ada bagian tubuh yang dia simpan. Dia juga melakukan eksperimen mencoba membuat zombie hidup dengan cara mengebor kepala korban dan menyuntikkan asam atau air panas ke kepala mereka. Gila, psikopat banget kan? Akhirnya dia ditangkap pada tanggal 22 Juli 1991. Karena salah satu korbannya dia nih, namanya Tracy Edward, pada saat itu berhasil melarikan diri dan meminta bantuan polisi. Saat polisi menggeledah tempat tinggal si Dahmer, mereka menemukan foto-foto Polaroid yang mendokumentasikan proses pemisahan tubuh korbannya serta adanya sisa-sisa tubuh manusia di kulkas. Dalam persidangannya, Dahmer tuh mengakui semua perbuatannya dan dia tuh dijatuhi hukuman penjara seumur hidup tanpa kemungkinan pembebasan bersyarat. Walaupun nih dia didiagnosis dengan berbagai gangguan kepribadian, tapi dia dinyatakan cukup waras secara hukum dan dapat mempertanggungjawabkan tindakannya itu. Pada 28 November 1994, Dahmer tewas di penjara karena diserang oleh sesama narapidana. Kasus dia ini sampai dibikin buku, film, dan TV seri. Salah satunya tuh serial Netflix yang berjudul Monster: The Jeffrey Dahmer Story. Kalian udah nonton belum film ini? Jadi begitu guys cerita kita hari ini. Thank you so much. See you on the next video. Bye.